Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, wabil khusus nikmat iman wal Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati merupakan komando dari anggota tubuh yang lainnya. Ketika kita berbuat kebaikan, maka asal dari kebaikan itu adalah dari hati. Ketika kita berbuat keburukan, maka asalnya itu dari hati. Hati kita yang menentukan kita akan melakukan apa. Dan otak kita yang menganalisis apakah kita akan melakukannya atau tidak. Bahkan disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang manusia melakukan kemaksiatan, maka di dalam hatinya akan tampak satu titik hitam. Dan ketika mereka bertobat, maka akan dihapuslah satu titik hitam itu. Dan apabila titik hitam itu terus bertambah, maka di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka lakukan itu tetap menutup hati mereka. Nah, teman-teman, di dalam kitab Nasuhul Ibad di maqalah ke-13 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an disebutkan bahwa ada 4 perkara yang menyebabkan hati kita menjadi gelap. Apa saja 4 perkara itu? Yang pertama yaitu batnu syab'an. Apa itu batnu syab'an? Yaitu perut yang kenyang. Maksudnya seperti apa? Yaitu min ghairi mubalah, yaitu tidak ada batas. Jadi kalau sebelum kenyang, maka ya terus aja digas sampai kenyang gitu. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya tidak ada yang lebih buruk daripada perut manusia. Maka cukup memakan beberapa suap hanya untuk menegakkan punggungnya. Maksudnya apalah? Maksudnya apa? Yaitu untuk memulihkan tenaganya. Kalau misalnya tidak mau, kata Rasul, maka cukup penuhi dengan perut kita itu penuhi dengan 1/3 makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Yang kedua adalah ashabiz zalimin, yaitu menemani orang-orang zalim, yaitu menemani orang-orang yang berbuat maksiat. Dan kita selaku temannya itu tidak ada di dalam hati kita, wah itu tuh maksiat, itu tuh tidak boleh. Tetapi kita malah ikut melakukannya. Padahal tugas kita sebagai seorang muslim adalah berdakwah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Tetapi ini malah ikut-ikutan. Itu tidak boleh ya teman-teman. Ketika ada teman kita berlaku maksiat, maka kita berlakukan, yaitu nahi mungkar, mencegah kemungkaran, kita carek gitu ya. Kita cegah, itu jangan gitu. Nah, kalau mereka tidak mau ya tidak apa-apa, karena tugas kita adalah berdakwah, mengingatkan, seperti itu ya. Yang ketiga adalah nisyanu dunuma madiyah, yaitu melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dosa-dosa itu harus diingat ya teman-teman. Apa makna dari mengingat dosa? Agar kita selalu merasa bersalah. Kita akan terus beribadah kepada Allah, kita terus istighfar, dan menjadikan kita hamba yang penuh hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dosa-dosa itu harus diingat. Kecuali apa yang harus dilupakan? Yang harus dilupakan itu adalah amal. Amal itu ketika kita saat itu melakukan amal kebaikan, maka dari situ pula kita harus melupakan amal itu. Kalau mengingat-ingatnya, kenapa? Ya akan jadi ria. Kita akan bangga kepada diri kita sendiri. Kita akan ujub. Yang mana ujub adalah sebuah penyakit hati. Itu tidak boleh. Maka kita tidak boleh melupakan dosa-dosa kita. Tetapi selain melupakan, kita juga harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dan yang keempat adalah tulul amal, yaitu panjang angan-angan, yang mana memikirkan masa depan yang belum pasti terjadi, atau bisa disebut overthinking, atau bisa disebut juga panjang angan-angan itu seperti kita tuh menyesali perbuatan yang telah kita lakukan, andai saja, jikalau, ya yang seperti itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di akhir zaman ada sesuatu yang paling aku takuti. Apa saja? Yang pertama itu mengikuti hawa nafsu, yang kedua itu panjang angan-angan. Ya. Jadi itulah 4 perkara yang membuat hati kita menjadi gelap. Apa saja tadi teman-teman? Batnu syaba'an ya. Pertama itu perut yang kenyang, yang kedua itu ashabul junub, washabul zalimin, yaitu menemani orang-orang yang zalim. Yang ketiga itu nisyanul junub dan madiyah, yaitu melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang keempat adalah tulu'ul amal, yaitu panjang angan-angan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Rizky Muhammad Rufiki, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.